Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Bapak Ibu, Amangenang, salam jumpa masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami terlebih dahulu mengucapkan salam selamat tahun baru Masehi 2025 bagi kawan-kawan Bapak Ibu guru-guru sekolah minggu HKBP dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Amangenang, terima kasih untuk dukungan, saran yang sangat berarti bagi kami untuk semakin menggumuli firman Tuhan agar bisa kami jelaskan kepada kita semua, agar kita bisa menjelaskannya kepada anak-anak sekolah minggu kita. Teriring salam dan doa buat kawan-kawan guru sekolah minggu yang lainnya, dan juga kepada anak-anak sekolah minggu kita. Mari tetap semangat Amangenangnya. Tahun 2025 adalah tahun pengharapan, tahun kasih setia Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi di setiap gereja kita masing-masing, tetap andalkan Tuhan, berdoa, dan komunikasi dengan baik dengan kepala bidang, dan juga kepada para pelayan full-timer di gereja kita masing-masing. Nah, Amangenang, Jamita Sekolah Minggu 1 Januari, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, tepat di 1 Januari 2025, yang mana kita tetap ibadah Amangenangnya, walaupun sedikit yang datang karena mungkin situasi tahun baru, tetaplah laksanakan ibadah sekolah minggu di gereja kita masing-masing. Nah, firman Tuhan mengajak kita, guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu kita, untuk mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, artinya firman Tuhan mengajak kita, anak-anak sekolah minggu kita, untuk tetap berpengharapan dan tetap semangat meraih sesuatu supaya dia memperoleh hadiah, memperoleh hadiah. Nah, ini adalah pemahaman Rasul Paulus perihal kebenaran yang sejati. Nah, latar belakang dari teks ini bisa kita lihat mulai dari ayat 10 dan ayat 12. Apa yang mau diraih Rasul Paulus? Kenapa dia mengarahkan diri kepada yang ada di hadapannya, yaitu mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus dan persekutuan dalam penderitaan Yesus, di mana akan aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Itu jelas Amangenangnya, di dalam Kristus kita memperoleh hadiah, kita memperoleh keselamatan, yaitu kebangkitan dari orang mati, artinya kehidupan yang kekal. Nah, dia mengarahkan dirinya ke hal itu, kepada itu, kebangkitan dari antara orang mati, kasih Kristus, kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan dia berlari-lari kepada tujuan itu. Nah, bagaimana anak sekolah minggu kita memahami teks ini? Nah, kita bisa membuat sebuah contoh, Amangenangnya, jika ada sesuatu yang diinginkannya, apa yang bisa dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Nah, misalnya kami di rumah, anak-anak boru kami yang dua ini, kalau dia ada ingin sesuatu dan mengatakannya kepada saya mulai mengajari mereka dengan berkata, emang ada uangmu? Nah, kan begitu. Nah,
Kalau mau itu, menabung. Harus menabung dong, baru harus ada uangmu. Biar bisa kita beli. Nah, ini contoh sederhana yang kami ajarkan di rumah ini, di keluarga kami. Nah, jika dia mau menghadapi ujian, apa yang harus dia lakukan? Ya, apa yang harus dia lakukan? Nah, jika dia ingin memperoleh hadiah dari Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita? Nah, tadi contohnya, jika anak-anak kita ingin memperoleh sesuatu, kita mengajarkan mereka supaya menabung, contoh. Jika dia mau menghadapi ujian di sekolah, dia harus belajar dengan disiplin. Nah, jika anak-anak kita, jika kita ingin memperoleh hadiah dari Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita? Nah, kita boleh memberikan kertas dan kita meminta kepada anak-anak sekolah minggu kita supaya mereka menuliskan apa yang harus mereka lakukan supaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal, ya, memperoleh kasih Yesus dalam hidupnya. Kita boleh meminta mereka untuk menulis 1, 2, 3 langkah-langkah atau apa yang mereka lakukan. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat bagaimana perkembangan spiritual anak-anak sekolah minggu kita itu, ya, mengenangnya. Dan mengenang, kembangkanlah, ya, di gereja kita masing-masing. Horong 3 secara khusus kita bisa tadi meminta kepada mereka untuk menuliskan langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh tujuan itu, yaitu kasih Kristus Yesus dalam hidup mereka. Mengenang, sekali lagi, selamat tahun baru. Tetap semangat, melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Salam Sudedesis, God bless you, non-stop.